ini kita akan membahas Kasepuhan Cipta Gelar. Di dalam episode pertama Ragam Warna Indonesia ini, kita akan banyak menggali apa yang ada di Cipta Gelar. Ikuti terus perjalanan kita bersama tim Ragam Warna Indonesia. Assalamualaikum sahabat Ragam Warna. Saya sekarang sudah berada di Cipta Gelar. Sekarang saya jalan ditemani oleh tokoh masyarakat di sini ya. Oke. Suasananya, rumahnya sangat asri banget. Jadi kalau udah di sini kayaknya nggak mau keluar deh. Dan luar biasanya lagi di sini punya radio sendiri loh. Radio Suara Cipta Gelar. Oh iya. Kan khusus untuk warga. Dan ada juga TV Cipta Gelar khusus Ada. untuk lingkungan Cipta Gelar. Ada Ciga TV namanya. Jadi Ciga TV. ya, selain radio juga ada stasiun TV khusus TV Cipta Gelar. Gitu. Orang luar bisa nonton? Apa enggak? Nggak bisa, Oh, cuma karena- ini Untuk warga karena sini. jaringan apa namanya? Jaringannya ya? Ya, jaringan Khusus masih terbatas. Sampai semana ininya? Jalan. sampai sebelah sana, jangkauannya? Sirna Gali. Sampai belah Banten. Oh, sampai belah Banten. Cuma kalau ke sana juga belum sampai karena memang jangkauannya yang Iya, masih iya. terbatas gitu. Radio juga sama. Radio juga sama. Oke. Untuk warga. Iya. Khusus untuk warga, hiburan warga. Jadi nanti warga mendapat informasi dari stasiun TV bukan lewat radio lagi sekarang. Jadi Oh. udah bisa Untuk pengumuman-pengumuman. Iya. acara atau Untuk jadwal gotong royong. jadwal pertanian, jadi bisa disiarin lewat stasiun televisi gitu. Mbak Aduh, Wiwi asri tanyain yang acara tahunan. banget. Iya, Pak. Action, Acara- bentar. Oke. Ya, action. Kemudian di sini Pak ada acara tahunan atau festival tahunan yang besar gitu Pak. Ya. Kapan kira-kira? Ada festival tahunan seperti acara serah tahun, biasanya itu dirayanya setiap bulan September. September ya. Ya, Agustus Septemberan lah biasanya. Ya. Jadi di mana mereka sudah melaksanakan panen dari sawah maupun dari ladang, namanya huma. Rumah. Jadi baru selesai panen mereka menaruh padi di apa namanya, menjemur padi di lantaian. Sudah di lantaian diganti tali, baru disimpan ke lumbung. Sudah simpan di lumbung,
ada acara namanya Selamat Nganyaran Selamat padi Nganyaran. baru gitu. Kalau tadi itu selamatan apa Pak? Itu selamatan namanya nyimbur, Nyimbur. beberes nyimbur ya. Beberes Jadi nyimbur. beberes nyimbur itu di mana masyarakat yang baru lahir atau anak yang baru lahir dan anak yang sudah sudah lama lahir juga itu beberesnya kemarin, cuman acaranya nanti malam untuk beberes ke abahnya gitu. Jadi kenapa mereka dilakukan seperti itu, agar mereka jauh dari mara bahaya, istilahnya jauh dari jangkitan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan kesehatan gitu. Intinya ketradisian, maksudnya dijauhkan dari balai gitu, dari gangguan jin dan yang lainnya gitu. Jadi nanti kalau sudah diberesin seperti itu, baru mereka aman dari segala hal Gitu ya Pak ya. Dan sahabat Ragam Warna Indonesia, tadi saya sempat di dapurnya, persiapan untuk selamatan itu luar biasa. Mereka semua gotong royong dan makanannya tentunya di luaran nggak ada, dan betul-betul luar biasa. Nah, insya Allah nanti malam saya juga mau menikmatinya. Untuk sahabat-sahabat Ragam Warna Indonesia, kalau mau datang ke Ciptagelar tentunya harus tahu jadwal-jadwal kapan teman-teman bisa singgah ke Ciptagelar. Dan insya Allah kalau komunikasi baik tentunya bisa menginap di sini. Dengan Pak siapa ini? Pak Sukari mau ngambil lahang aren. Untuk gula ya, Iya, untuk gula. konsumsi sendiri ya, Iya. untuk lingkungan aja ya. Iya. Ya. Pohonnya di Bisa mana Pak? dijual juga. Di bawah. Bisa. Oh di bawah. Iya. Oh. Ini nanti dirasanya mantap banget. Nah, Pak. boleh mau kita. Nanti lagi kalau Kalau pulang, kalau sekarang masih Mau kosong, ngambil. Bu. Baru mau ngejemput. Oh, baru mau ngejemput. iya. Oh, ini kosong nih. Nanti kan ini ditukar, jadi yang ada Yang isi isinya diambil, ini diambil, dipasangin lagi. yang ini dipasangin lagi. Dipasang Nanti lagi. jemput lagi pas pagi. Pas pagi diambil lagi. 12 jam berarti. Iya. Oke. Jadi kalau diambil besoknya lagi sore, misalkan nanti masam, jadi nggak Oh, enak basi ya? rasanya, Basi. basi. Ini Kang, ini Kang. Ah, Pegang. Gua kemana terjadi puasa? Iya, yakin banget. Dengar ini. hop. Ya. Mantap. Gimana rasanya? Pagi-pagi, aduh. Mau Lagi Bu? Ya. Lagi. Mantap. Mantap. Aku menek. Ya Allah, sedikit aja Pak, sedikit aja Pak. Biarin. Habis dia. Udah cukup Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Alhamdulillah. Sama lagi. Udah Pak, cukup udah 2 kali. Ada
ini itu untuk memperingatkan sama orang atau mengajak sama orang-orang, karena nyoreang jadi mengingat alam yang udah kelewat. Terus nyawang itu harus memperhatikan lagi atau memikirkan lagi untuk hidup kita ke depan atau kegiatan kita ke depan itu. Makanya kalau gunung gundul itu harus ditanam, kalau misalkan yang lamping, yang tebing itu harus ditanam awi, bambu. Nah terus lahan atau daratan harus ditanami sifat makanan, tanam-tanaman yang bisa dimakan. Itu mengingat sama orang-orang. Terus yang datar itu harus dibikin sawah untuk kita bertani. Terus yang kayak kali gitu, itu harus dibikin bendungan supaya untuk naro ikan-ikanan. Nah, maka harus hati-hati sama gumati. Gumati itu artinya kita harus hati-hati nih ke depan harus gimana. Nah terus kita harus kalau udah nanam, udah apa itu harus gumati atau merawatnya harus benar-benar gitu. Terus juga kita harus taliti kalau misalkan kita punya adat, punya tradisi itu harus diteliti dan harus kuat memegang adat kita. Gitu. Makanya nyawang untuk hidup kita atau memikirkan untuk hidup kita, memikirkan lagi untuk anak sama cucu kita. Itu artinya. Nama grup angklung di sini Angklung Ciung Wulung yang dipimpin sama Kidai. Atau juga bisa dibilangin yang dipimpin sama Kitunggara. Kalau di grup Ciung Wulung itu Kitunggara namanya. Nama asli Kidai. Nah, artinya Ciung Wulung itu manuk hitam atau burung hitam lah. Selamat pagi, sahabat Ragam Warna. Pagi ini saya mau ketemu dengan Kang Yoyo. Beliau adalah kalau istilah kita ya PR-nya lah gitu. Jadi di sini ada Siga TV, Ciptaglar TV, kemudian Radio Suara Ciptaglar yang hanya untuk penduduk di kawasan Ciptaglar aja. Fungsinya dengan adanya televisi dan radio ini untuk memberikan pengumuman kalau ada festival, kalau ada acara kampung, ada acara sedekahan, kemudian ada selamatan dan lain sebagainya. Justru yang itu, tapi dengan pariwisata kan beda. Bayar tiket selesai, ketika mau ngajak ngobrol wani piro. Iya, benar. Segalanya kan harus semua diukur dengan itu. Itu yang akan menghambat kami salah satunya Kasepuhan dalam proses menggelarkan tatanan ini. Tetapi apakah misalnya kalau ngomong pariwisata hasilnya adalah nilai ekonomi? Kami pun butuh kalau ekonomi sih, jangan bahasanya jangan duluan yang dijualnya itu, gitu. Tapi butuh itu seperti apa kita balikin lagi kemanapun setiap orang akan mempersiapkan bekal untuk dirinya, paling tidak ongkosnya, untuk jalannya, paling tidak untuk makannya dia, paling tidak untuk apanya gitu, untuk kebutuhan. Nah itu kan nggak ada beda, dimanapun sama, gitu. Yang ada misalnya ketika datang ke Ciptaglar, tata titi duduga priyoganya yang harus dikenali. Datang kudu katingali tarang, undur katingali punuk bahasanya. Datang ke Kasepuhan, kenali bagaimana cara datang, kemudian menyampaikan kedatangan, kemudian ketika turun juga diketahui istilahnya gitu ya. Nah seperti itunya. Nah kalau di tempat pariwisata kan enggak. Mau datang kapan saja, mau pulang kapan saja. Tahun Kasepuhan telah menjalani titipan untuk ngalalakon itu tadi, berpindah ke satu tempat sesuai dengan perintah wangsit,
berganti nama, berpindah lagi, ganti nama, berpindah lagi, ganti nama. Dan setiap perpindahan itu yang kita sebut membawa misinya kesepuhan. Seperti halnya sekarang Cipta Gelar sejak tahun 2001. Sebelumnya namanya Cipta Rasa. Oh. 10 kilo dari sini di bawah sana. Sebelumnya Linggar Jati. Sebelumnya Sirna Rasa, sebelumnya Sirna Resmi. Nah gitu, sebelumnya sampai 1368 starting pointnya dari Bogor. Jadi lebih kepada apa? Sebetulnya dari nama saja kan apa namanya? Dari nama saja ini menggambarkan bahwa di sini juga mengikuti peradaban kan gitu. Nah, seperti halnya Cipta Gelar tahun 2001. Kan ada kata cipta dan gelar, sedang menggelarkan sesuatu. Apa itu? Nah, ini yang barangkali itu yang mestinya dikorek, diketahui, dan kemudian untuk juga menjadi penyeimbang kehidupan hari ini yang kami bilang sedang tidak seimbang. Makanya simbol kami itu salah satunya salamannya berapa kali, Bu? Kenapa? Salamannya diajarkan semalam? Enggak. Tahu kan? Enggak. Belum ada. Itu memang tugas kami. Tugas kami itu menginformasikan tatanan yang benar untuk masuk ke kasepuhan. Salamannya menggunakan 2 tangan dan 2 kali. Oh ya. Kan? Kanan dan buka kiri. Oh, kanan, Masuk, Dan kiri. Jadi harus seimbang ya. Oh. seperti itu, Bu. Semalam tuh udah bertemu Abah. Tanam padi setahun sekali. Sehingga kalau ngomong setahun sekali yang kami miliki, stok pangan kami baru cukup untuk 95 tahun ke depan, masih aman. 95 tahun. 100 tahunan kalau saya yakini. Iya. Aman tuh, Bu. Karena Nah, tanahnya diproduksinya juga nggak terlalu kenapa yang di tempat lain ada yang 2 kali sampai 3 kali, harusnya kan 2 atau 3 kali lipat pendapatan yang kami yang sekali. Lalu kenapa tidak ada? Nah kayak gitu. Nah itu yang kemudian barangkali harus dicari tahu apa yang menjadi clue atau the secret point-nya daya dari yang satu bagaimana. Nah itu yang kemudian mudah-mudahan menjadi penyeimbang dari hari ini yang sedang jor-joran dalam mengeksploitasi, bukan mengelola lagi, akhirnya jadi mengeksploitasi. Nah itu yang kemudian saran kami sih, kenali, ketahui. Betul. Jadi yang setahun sekali aja cukup, bahkan berlimpah kan gitu ya Pak. Kalau saya nggak ini yang setahun sekali aja cukup dan berlimpah. Kenapa yang panen 3 kali kok kondisinya masih seperti itu gitu? Lalu kemudian nilai manfaat apa sih bangunan panggung seperti ini? Ternyata itu elastisitasnya sehingga kemudian disebutnya rumah anti gempa. Oh iya, ya benar. Rumah anti gempa ya, pernah dengar. Lalu konsepnya bagaimana? Kan struktur bangunnya ada 5 tahap. Itu seperti halnya struktur tubuh kita yang dalam posisi berdiri, sehingga ada istilah ketika mau membangun rumah, mendirikan rumah. Nah, kita melihat struktur tubuh yang sedang berdiri. Ada bakiak atau ada perompah atau ada sandal, itu yang kalau di rumah ada batu di atas tanah itu. Kemudian ada kolong itu yang kemudian ruang bawah kalau kita selangkangan. Ya kalau berdiri kan coba didorong sana juga kan goyang, elastis, kan gitu. Kemudian kita hidup di buteng atau di perut. Nah ini rumahnya kemudian para atau tempat menyimpan beban pundak. Ininya Bukan atap. ini para. Kita langit-langitnya. Langit-langit. Baru kemudian atapnya. Ruangnya cuma dibagi 2, depan dan belakang. Seperti halnya kita menghadap depan dan memiliki daerah belakang. Nah itu cuma dibagi 2. Nah itu kalau bangunan seperti yang dipakai di Kasepuhan itu seperti melihat bangunan yang dalam fisik kita sendiri. Jadi semua ada filosofinya. Ada nilainya, ada filosofinya. Atau misalnya penggunaan daun di atap. Kenapa tidak pakai genting?
karena konsep adat itu adalah menempatkan struktur alam di posisinya. Tanah di bawah, di atas tanah ada batu, atau di atas tanah ada daun. Posisi alam yang tertinggi adalah daun-daunnya. Nah, genting itu terbuat dari tanah. Tanah itu harusnya di bawah, bukan di atas. Sehingga kalau dipaksa dinaikkan ke atas, ada sanksi alam nanti. Itu kan nggak boleh katanya. Menurut strukturnya harusnya di bawah tanah itu, bukan di atas. Ketika dipaksa naik ke atas, maka melawan hukum alam, sehingga akan ada sanksi alam. Makanya cirinya, satu, rumah itu tempat perlindungan. Tapi kenapa ada gempa langsung pada kabur dari rumah? Kan sadar dan tidak sadar. Ya karena ada hukum, ada sanksi, sadar rumah ini mengancam gitu, sehingga lari. Nah, kami terbalik, ada gempa pada masuk ke rumah karena aman ya. Satu, rumah melindungi kami. Tinggal kami melindungi, barangkali TV mau jatuh, lemari mau. Jadi pada selamat semuanya kan. Oke, sahabat Ragam Warna, betapa indahnya, betapa kayanya bangsa kita. Mari kita pelihara dan kita promosikan kekhasan daerah kita masing-masing. Oke, sampai berjumpa di lain episode. Salam.